wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asara shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihin anfusakum waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yanqibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahirabbil alamin. Bapak segenap pengurus pimpinan Ranting Muhammadiyah Rambut Tim 2 yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan pada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat cepat, nikmat kemauan dan kemampuan untuk beramal saleh. Dan dengan nikmat itu semua alhamdulillah kita semua dimudahkan melangkahkan kakinya untuk sama-sama mencari ilmu di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kami curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kami minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, dari kejahilan kepada ilmu. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua menjumpai bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram, yang mana ini adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asara shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim wala tadlimu fihi anfusakum waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan inna iddatash syuhuri indallahi isna asara shahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Darinya ada 4 bulan yang dimuliakan. Di bulan itu Allah menyebutkan fala tadlimu fihi anfusakum. Maka janganlah berbuat zalim mengenai diri kalian pada bulan-bulan yang 4 itu. Wa qatilul musyrikina kafah, dan perangilah mereka orang musyrik secara keseluruhan. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka pun memerangi kalian semua secara keseluruhan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Dari yang mulia ini kita mengetahui bahwasanya Allah menyebutkan dari bilangan bulan yang jumlahnya 12 ada 4 bulan yang dimuliakan. Minha arba'atun hurum. 4 bulan yang dimuliakan, yaitu 3 berturut-turut. Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga Rajab.
mudhar yang alati baina Jumadi wa Sya'ban. Jadi 4. Yang pertama Dzulqa'dah atau biasa betul Qa'dah. Yang kedua Dzulhijjah. Yang ketiga itu Muharram. Dan sekarang ini bulan Muharram. Maka di bulan ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang menzalimi diri kita. Berbuat zalim tidak boleh. Jadi dikatakan Muharram itu artinya apa? Muharram dilarang. Dilarang apa? Dilarang berperang. Karena 4 bulan ini bulan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dimuliakan sehingga di bulan-bulan itu tidak boleh berperang. Maka zaman dulu ketika bulan Muharram itu orang tidak boleh berperang, nggak jadi berperang. Maka setelah Muharram bulan apa? Safar. Safar artinya apa? Sifir atau sifrun. Sifir. 0. Tapi biasanya anggar wong Arab nyebutin nomor kira kamrakun zawali, berapa nomor APK biasanya sifir khamsah. Sitasi dan seterusnya. Sifir berarti 0 atau kosong. Kenapa kosong? Karena tadi di bulan ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan dimuliakan Allah, tidak boleh berperang sehingga tidak ada perperangan. Begitu bulan Safar baru ada peperangan sehingga bulan itu kosong dari penduduk. Ada yang mengatakan kosong ada benda karena diserang, berperang apabila ada serang ketika bulan itu. Jadi bulan ini tidak boleh berperang. Sehingga kita supaya paham apa sih tahun Hijriyah. Kadang-kadang kita lebih hafal bulan-bulan Miladiah daripada bulan Hijriyah. Ya, bulan Samsiyah daripada Qamariyah. Padahal kita orang Islam. Coba ditanya, kalau tanya Masehi, hafal Pak? Januari sampai Desember hafal. Tapi ditanya pulang, coba bulan Hijriyah, kadang bingung. Sekali bisa, ya Allah. Kadang-kadang bukan pakai Hijriyah, tapi Syawal, Lapit, Taji, Surah, Mulut, akhir terus. Tapi begitu sebutkan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, nggak paham. Apalagi maknanya apa sih bulan-bulan itu? Kenapa dikatakan Muharram? Kenapa dikatakan Safar? Bulan itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadi Awal, Jumadi Tsani, Jumadil Akhir. Itu apa sih artinya? Kadang nggak hafal. Itu kalau ditanya Muharram artinya tadi dari harama, ya karena Muharram berarti dilarang. Ya dilarang berperang. Kemudian Safar tadi sifir artinya kosong, 0. Sepi dari penduduk karena pergi berperang. Setelah Safar apa? Rabiul Awal. Rabiul Awal. Dikatakan Rabiul Awal kenapa? Robi. Jadi wong kerwong pulang Rabi ya. Rabi berarti apa? Sing duwe anak pirang lanang apa wadon? Wadon Rabi ini. Rabiul Awal karena musim semi tumbuh. Jadi dikatakan Rabiul Awal karena ketika itu musim semi. Kemudian Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Ini musim ketika itu orang mengembalakan gembala di padang, orang di kandang maning, pedus. Orang di kandang cukup digembalakan di tempat lapangan apa semi, sukete akeh. Banyak rumput juga digembalakan. Itu dikatakan Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Setelah itu Jumadil Awal. Jumadil Awal artinya apa? Ketika dikatakan Jumadil Awal, kenapa? Karena jumud. Jumud artinya apa? Beku. Karena kita itu musim dingin, jadi beku. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Terus setelah itu apa? Rajab. Dikatakan Rajab apa? Kenapa? Kok dikatakan bulan Rajab? Ayamnya pada paham orang ayamnya Rajaban. Dikatakan Rajab itu karena penduduk ketika itu di Arab sana itu menyimpan senjata tajam yang terbuat dari besi biar jangan digunakan, disimpan. Rajab, misal tombak, pedang disimpan
Kenapa? Karena Rajab bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takutnya enggak senjata bokar lagi ribut digunakan gawane pesok, begitu ribut digunakan repot. Maka tidak boleh. Berarti disimpan senjata-senjata tajam. Setelah Rajab apa? Sya'ban. Dikatakan Sya'ban kenapa? Karena ketika itu penduduk berpencar. Saya bahas padahal ya, tapi kelalaian juga rupanya. Sya'ban. Kan sering kita kalau dengar ayat Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban. Artinya apa? Berbangsa-bangsa berpencar. Karena sing katakan bersatu, kumpul. Jadi bahkan dengan katakan kumpul ada yang katakan berpencar. Dikatakan berpencar Sya'ban karena ketika itu orang mencari sumber mata air karena sudah mulai panas. Jadi menyebar cari sumber mata air yang ada di mana, ngasih tahu ke penduduk, oh nakana banyu, di sana ada sumber air sehingga pada ngambil ke sana untuk kebutuhan, memasak dan seterusnya. Itu yang maknanya yang mana berkumpul. Berkumpul ketika itu biasanya orang menghitung zakat. Yaitu begitu Sya'ban pada kumpul membawa menyerahkan zakatnya, yang zakat korma, zakat buah-buah ini, zakat saya usaha, zakat ini dikumpulkan untuk apa? Dibagikan di masyarakat sehingga begitu Ramadan datang orang puasa ya atau saum pada nyaman. Kenapa? Sudah banyak uang, bekalnya ada, kemangan anak, jadi orang umat. Tapi nampaknya berpuasa kayaknya malah pusing. Ya kalau sana dulu itu pada ya sekarang mana orang panen, nah, saya panen ini zakatnya. Orang yang kerja ini zakat saya. Dan kumpulkan apa yang menentukan. Itu bahkan ada dua makna. Yang tadi berpencar cari sumber mata air. Kemudian bulan apa? Setelah Sya'ban, Ramadan. Apa itu Ramadan? Artinya pembakaran itu karena musim panas. Jadi Ramadan itu zaman dulu kejadiannya pada musim panas. Kemudian setelah itu Syawal. Ya, Syawal itu susunya kan musim panas, jadi susunya pernah itu sedikit atau berkurang. Setelah Syawal, Qa'dun, itu duduk-duduk ya. Kumpul di rumah, nyantai. Kenapa? Ya peran sopenya juga mulai akeh, mulai orang pada ribut di rumah baik santai. Nah, maka kuudun duduk-duduk. Kemudian yang terakhir Dzulhijjah karena pada musim jadian berarti musim haji. Ini juga kadang-kadang banyak yang tidak paham. Ya. Apalagi sekarang ini kita di bulan Muharram, bulan termasuk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa saja yang harus dilaksanakan? Kadang kita itu biasa-biasa saja. Pak Ustadz Muharram ini sebenarnya rame-rame, pesta, motor-motoran. Ya, seperti itu. Yang pertama yang bersyukur di bulan Muharram ini, bersyukur atas umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waduh, rame-rame. Jadi alhamdulillah saya masih dikasih umur. Bayangkan saudara kita, teman-teman kita yang tahun lalu masih bersama kita, guru-guru kita yang masih bimbing kita, ternyata tahun ini sudah meninggalkan kita. Mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala, membawa amal solehnya dan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah. Sehingga kalau amal solehnya sedikit, hanya menyesal, apalagi banyak dosa, ya kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita ada peluang melaksanakan amal soleh. Di antaranya di bulan ini memperbanyak puasa. Di antaranya melaksanakan puasa Asyura. Kita itu harus bersyukur. Bayangkan orang-orang yang mendahului kita, dia hanya menyesal, ya Allah, saya coba balik dunia lagi, ya Allah, saya pengen sedekah, saya pengen amal soleh, ya Allah. Yang dulunya taklid terhadap tokoh-tokohnya, ya Allah, saya kalau bisa balik dunia lagi, saya tidak bisa
Kalau bisa balik lagi saya akan berlepas diri dari orang ini. Ternyata orang yang saya ikuti ternyata nggak benar ya. Menyesal, hanya menyesal. Coba ada di surat Al-Baqarah ayat 166 ya, sampai dengan 167. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabara'al ladzina taba'u minal ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzaba in qata'at bihimul asbab wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fala tabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihumullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar." Jadi mereka putus hubungan yang tadinya akrab sekali. Begitu lihat siksa pada hari kiamat, tidak tanggung jawab, putus hubungan. Segala sesuatu yang mereka kadang bertanggung jawab ternyata putus semuanya gara-gara melihat siksa. Sehingga orang yang mengikuti mengatakan wa qala alladziina taba'u, dan berkata orang-orang yang mengikuti, lau anna lana karratan, jikalau kami bisa balik ke dunia, fa natabarra'u minkum, kami akan berlepas diri dari mereka, kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Hati-hati kita bukan tokoh-tokoh sekarang ini, hati-hati. Ternyata nanti penyesalan di akhirat kalau yang kita lihat tidak benar. Maka kita hati-hati. Maka tadi bersyukur atas umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita, nikmat yang besar sehingga kita bisa melaksanakan amal soleh, bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan penyesalan. Karena banyak menyesal, di antaranya Allah mengingatkan pada kita. Allah berfirman, "Fataral mujrimina musfikina mimma fi wa yaqulun ya wailatam ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada." Ya, jadi ketika diberikan kitab, buku catatan diberikan pada kita semua. Kata Allah, "Fataral mujrimin", bahwa doa kita diletakkan kitab, kita dikasih semua buku catatannya. Kalau kita fataral mujrimin, bukan jadi orang yang dosa, musfikin, mereka menyesal. Ya, musfikin mimma fi, dari apa-apa yang ada di buku itu, catatannya merah semua. Sehingga mereka mengatakan wa yaqulun, mereka berkata ya wailana, itu celakanya kami. Ma li hadzal kitab apa ini? Mereka keheranan dengan buku catatan itu, kok ada semua catatan. Sehingga dia bilang, "Mali hajar kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan", yang tidak meninggalkan sedikit pun baik yang besar ataupun yang kecil. Ada semua. Heran. Wajadu ma'amilu hadira, dan mereka mendapatkan apa-apa yang diamalkan ketika dihadirkan semua. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak mendolimi tidak seorang pun, dan dia berbuat dolim pada seorang pun ya Allah. Maka kita bersyukur pada umur. Yang kedua apa lagi? Di antaranya yang kedua yaitu kita introspeksi, muhasabah. Kenapa? Ketika tahun ini kira-kira lebih baik apa tidak? Kita introspeksi, yang lalu kita tahun ini dengan tahun harus lebih baik. Oh, tahun kemarin saya masih banyak maksiatnya, tingkatkan. Berhijrah, introspeksi diri. Punya perencanaan yang bagus di bulan ini. Hijrah ini apa? Pindah atau perubahan. Kita berubah. Yang tadinya banyak maksiat jadi taat. Yang tadinya mungkin malas-malasan cari ilmu, melaksanakan ibadah, jadi semangat. Itu perubahan. Namanya hijrah. Sehingga hijrah terbagi menjadi dua. Ada yang namanya thalab, ada yang namanya harf. Bedanya thalab dan harf apa sih? Thalab itu mencari. Ada harf itu menghindar, lari. Seperti yang disebutkan harf itu diantaranya yang lari, hijrah kita pindah dari satu tempat ke yang lain. Yang disebutkan harf lari, yang pertama Darul
apa? Harbi ila Darussalam. Dari kafir kepada Islam. Yang tadi senang maksiat, kafir terus pindah maring Islam. Jadi menghindar dari kekafiran. Sehingga kalau harap ini jangan punya tujuan balik lagi. Atau nyok kafir, begitu Islam, pengen kafir mana tidak boleh. Karena berusaha menghindar. Yang kedua apa diantaranya? Yang harap, yang biasa maksiat kepada ketaatan. Pertahankan harus taat. Yang tadinya ngamalkannya tidak ada ilmu, asal-asalan, jadi kepada ilmu. Itu yang disebut harap. Ya, jadi meninggalkan tapi tidak kembali lagi. Itu harap. Harap itu banyak. Apalagi diantaranya yang harap itu pada dari yang haram ya kepada yang halal. Meninggalkan yang haram. Maunya seneng minumnya nyatap mensen whisky. Tinggalkan, ganti minumnya susu. Alhamdulillah datang teh manis. Ini namanya harap. Jadi harap itu banyak juga ya. Di antaranya juga apalagi meninggalkan tempat-tempat yang lain yang harap. Di antaranya dari gangguan fisik jiwa kita. Aku jadi wong bener dimusuhi terus. Pindah. Jangan di situ takut tidak kuat. Nah, ini harap. Kalau yang tolak apa saja? Yang pertama cari pengetahuan, teknik, misalkan ya tadabbur alam. Itu termasuk tolak. Kita paham dalam pemandangan sekarang tolak. Yang dia boleh balik lagi. Punya tujuan aja nyopan mati nang buci orang usah. Ya kan tujuannya biar balik lagi namanya tolak kan. Mencari. Yang kedua dia pergi haji. Ya bukannya aku budene ingin bakal digaji tinggal. Tapi tujuannya bukan nyok pengen mati nang Arab, bukan pengen naik ibadah haji, melaksanakan ibadah haji. Tinggal takdir Allah, kepengennya balik selamat mati. Jadi jangan punya tujuan nyok haji tapi pan mati di Mekah atau di Madinah. Ya itu tolak. Kemudian apa lagi? Mencari ilmu, berjihad, itu termasuk tolak. Jadi di antara itu yang tolak itu silaturahim kepada saudaranya. Dalam kita silaturahim yang Pak Ustaz Muqaddam Nah, silaturahim tujuannya balik maning aja nyopan baik. Ya, itu yang termasuk tolak. Maka kita dalam perubahan hijrah. Jadi pertama tadi bersyukur atas umur. Yang kedua apa? Punya introspeksi muhasabah yang kira-kira STM dia apa ora ya? Kayaknya sholat terus maksiat jalan ya kita tingkatkan yang memang bisa jadi ya siapa ora STM dia sholat terus maksiat jalan ya kita tinggalkan maksiat STMJ. Padahal umur kita kan sudah singatupang ya. Iya. Singatupang Pak, siang malam tunggu dipanggil ya harus selesai. Maka dari umur tadi muhasabah, rencana-rencana. Berarti aku butuh berubah. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Hari ini harus lebih baik dari ini. Terus apa lagi diantaranya? Kita jadi melaksanakan puasa Asyura. Walaupun orang Jawa disebutnya bulan Syura. Padahal ini hari Asyura. Hari yang ke-10. Karena zaman Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika itu di Madinah banyak orang-orang itu melaksanakan ibadah puasa. Sehingga saya bertanya, hari apa ini? Pada orang Yahudi, dia mengatakan, hari ini hari istimewa, hari kebaikan bagi kami. Karena Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musuhnya. Sehingga Nabi Musa alaihissalam dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan puasa hari itu. Hari yang ke-10 Asyura. Nabi mengatakan apa?
saya lebih berhak atas Musa daripada kalian. Sehingga Nabi berpuasa dan perintah sahabatnya berpuasa pada hari yang ke-10, hari Asyura, 10 Muharram. Ya, itu berpuasa. Kemudian ada sahabat yang mengatakan lagi, ya Rasulullah, hari ini hari istimewa, hari baiknya orang Yahudi dan Nasrani, dan mereka pada berpuasa. Maka Rasul mengatakan, kalau begitu insya Allah tahun depan saya akan puasa tanggal 9. Sehingga untuk menyelisihi. Sehingga Ibnu Abbas meriwayatkan Rasulullah mengatakan puasalah tanggal 10 dan selisihin Yahudi ataupun Nasrani, sisi mereka. Jadi tanggal 9, 10 kita berpuasa. Kalau mereka tanggal 10 saja, kita 9, 10. Sehingga ulama membagi puasa Asyura itu ada 3 macam. Ada yang tanggal 9, 10, 11, 3 hari. Ada yang mengatakan 9 dan 10, hadisnya masih mana-mana. Nah, yang satu tanggal 10 saja. Ini ya kalau ini kurang baik, termasuk makruh. Ya. Kalau yang tadi silakan tanggal. Kenapa kok 3 hari, tanggal 9, 10, 11? Barangkali penetapannya ulama yang ragu, Pak. Penetapannya barangkali bukan orang pas. Jadi kalau belum dina, jadi tanggal 10 kena. Ya ini jadi tanggal 9, 10, 11. Atau ini kebetulan ya nanti datanya jawab itu dari Kamis. Iya, yang 9 Kamis dan 10 itu hitungan kita. Bisa jadi hitungan yang lain tanggal 9-nya hari Jumat bisa jadi, Pak. Karena ada perbedaan. Ya kalau kita hitungnya hari Kamis dan Jumat tanggal 10. Bisa jadi orang mengatakan wah orang tanggalan kayak buktinya apa? Arafah saja beda kalau ada. Kita mengatakan Arafah, mereka kadang mengatakan ya kadang-kadang seperti itu. Jadi maka di sini ulama ada yang hati-hati. Jadi tanggal 9, 10 dan 11. Sekarang kemarin ya kita juga puasanya tanggal 10-nya hari Jumat. Jadi dari sini pembagiannya ini. Kemudian ya tadi puasa diantaranya itu ya. Kemudian apalagi mengenal hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah, padahal padang pasir, panas, sangat luar biasa, terus dikejar-kejar. Dan begini perjuangan Rasulullah begitu di Madinah, yang akhirnya dia boleh berjuang di sana, mengeluarkan syariat-syariat Islam dan seterusnya. Kita mengenal bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengenal kalender Hijriyah. Karena apa? Karena ibadah kita pakai kalender Hijriyah, ya, pakai kalender Hijriyah. Sehingga alhamdulillah kita ya mengikuti Hijriyah, termasuk menentukan bulan Ramadan, Syawal dan seterusnya, Arafah semuanya mengikuti. Puasa Yaumul Bid itu juga pakainya kalender Hijriyah. Nah, kita harus belajar ini. Tapi kan kadang-kadang kita mincengnya cuma 6 bulan Ramadan, tok ya. Itu akhirnya selisih. Padahal kamu nggak usah mincengin tadi sudah. Ya jadi ini yang harus kita amalkan di bulan-bulan, yaitu bulan Muharram. Tapi kayaknya jamnya bisa ambil ya, dengan jam. Ya selesai dulu ya. Barangkali ini tadi Pak Ibrahim juga ada tanya jawab. Barangkali ini dapat saya sampaikan. Ya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya monggo barang ditanyakan ya. Teman-teman monggo kalau ada pertanyaan silakan kita saja. Iya. Ini saya tadi menjelaskan Mas tadi. Sekarang menentukan tanggal itu atau lebih Menentukan. Ya, ini bagus sekali. Tadi mengenai Hijriyah. Jadi Hijriyah itu menentukannya ketika zamannya Umar bin Khattab, banyak surat yang masuk tapi tidak ada tahunnya, tanggalnya. Jadi kita disita nanti.
Duluan mana surat yang ini karena tidak tercantum tanggal. Maka ketika itu mengumpulkan sahabat-sahabatnya membentuk kalender Hijriah, tahun Hijriah di zamannya Umar bin Khattab, bermusyawarah. Penentuannya kapan? Dulu muter saja, tidak ada bulan pertama, kedua, tidak, pokoknya rutin saja. Ada yang mengusulkan bulan Rabiul Awal saja. Karena Rasulullah itu sampai ke Madinah itu bulan Rabiul pertama itu. Kedua, karena Rasulullah lahir bulan Rabiul Awal. Jadi bulan ini saja tentukan. Yang lain apa lagi? Ngurus apa mendapat beda lagi. Ramadan saja gimana? Karena bulan yang dimuliakan Allah. Nah, ada lagi mengusulkan yang lain. Bagaimana? Pendapat banyak. Akhirnya Rasulullah SAW, Umar bin Khattab menentukan ketika itu, yaitu di bulan Muharram, karena pertama semangat Rasulullah, niat benar-benar tekad bulatnya mau hijrah di bulan Muharram, walaupun terjadinya hijrah di bulan Safar. Jadi mulai Safar hijrah dari Mekah, nanti sampai ke Madinah bulan Rabiul Awal. Jadi di sini bukan zaman Rasul, Pak. Ditentukan Muharram karena semangat. Ada Baitul Aqabah yang ada orang-orang yang mau menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kejadiannya itu. Kejadiannya zaman Umar bin Khattab, bukan zaman Rasulullah. Dan bukan hijrahnya Rasul bulan itu, tapi Rasul hijrah pada bulan Safar sampai Madinah bulan Rabiul Awal. Wallahu a'lam bishawab. Tadi datang itu berarti dari misalnya bukan orang Islam masuk ke Islam, itu termasuk Islam. Dan sekarang dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Ya. Ya, jadi hijrah Rasulullah itu bukan satu kali. Pertama hijrah Rasul pada 5 tahun kenabian itu hijrah dari Mekah ke Habasyah. Ketika diganggu sama orang-orang kafir Quraisy, sehingga minta perlindungan kepada Raja Najasyi, yaitu dari Mekah ke Habasyah. Kemudian setelah 13 tahun kenabian, Rasulullah kan dakwanya tauhid terus. Banyak yang memusuhi sampai dikejar-kejar sehingga Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu. Ketiga, hijrahnya para kabilah-kabilah. Nah, jadi kabilah belajar pada Rasulullah, itu hijrah meninggalkan kaumnya, belajar Islam, nanti pulang menyampaikan pada ini. Keempat, hijrahnya meninggalkan rumahnya untuk belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini. Jadi bagaimana hijrah dari Mekah ke Madinah? Zaman dulu, ketika itu hijrahnya dari Mekah ke Madinah, wajib ke sana. Zaman dulu. Kenapa? Karena Rasulullah berada di Madinah. Nah, setelah Fathul Makkah, Rasul mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah ditaklukkan kota Mekah. Walakin akan tetapi al-jihad. Yang ada jihad. Maka apabila kamu diseru pajak pampiru, pajak tulpil tumpak pampiru. Apabila kamu disuruh bersiap siagalah. Ini jadi dari sini yang izin aslinya berarti hijrah bukan tempatnya, tapi hijrahnya kepada Rasulullah. Kalau dulu tempatnya Pak, karena dari Mekah ke Madinah Rasul di sana. Tapi sekarang hijrahnya bagaimana? Hijrahnya kepada Rasulullah. Yang tadinya amalnya tidak sesuai Rasul, ikuti amalan Rasulullah. Salatnya tadi salah-salah, takbirnya kayak kiye, ikuti Rasul. Sallu kama ra'aytumuni usolli, ikuti takbirnya Rasul. Ada dalam hibah atau beliau udunai. Nah itu Pak, jadi hijrahnya kepada Rasulullah, bukan kepada gurunya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya hijrah itu dari Mekah ke Madinah. Bukan hijrah itu dari hajarah hijratan meninggalkan satu tempat pada tempat yang lain. Kalau kelemakan makanul akhir tani. Jadi hijrah itu artinya meninggalkan tempat, berarti pindah. Maka pindah itu kalau dulu dari Mekah ke Madinah,
Karena Rasulullah di Madinah, belajarnya di Madinah. Kalau sekarang kan Rasulullah tidak ada, maka hijrahnya kepada Rasul, artinya ajaran Rasulullah. Sebagaimana Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Bersolatlah sebagaimana aku melihat Rasul salat, bagaimana aku salat. Berarti kan artinya hijrahnya kan pindah Pak, dari hajarnya jurujuratan pindah si mau nek maksiat jadi taat, si mau salatnya malas-malasan jadi salatnya bener serius, bolong-bolong jadi hijrah. Maka perubahan bahasa sini berubah. Jadi ini hijrah itu Pak. Nah itu hijrah bermacam-macam. Ya mikir hijrah dari Mekah ke Habasyah. Karena di Mekah diganggu. Tadi kan sebetulnya hijrah diantaranya karena yang namanya harf itu kan apa? Karena kita jiwa dilindungi. Kalau kita di lingkungannya dimusuhi terus, dicaci maki, nggak kuat, ya hijrah. Maka hijrahnya pindah. Jadi bukan berarti harus dari Mekah ke Madinah saja. Wallahu a'lam. Saya paham insyaallah.